Kita mau bikin ide jualan receh lagi. Pokoknya yang satu ini anti ribet-ribet ya. Tinggal dititipkan di kantin sekolah atau di warung. Ini tuh laku banget. Yuk kita bikin sama-sama. Yang pertama kita mau buat isiannya dulu. Pakai bawang putih sama bawang bombay. Kita tumis hingga harum. Kalau udah masukin daging ayam cincangnya. Kita tumis dulu hingga berubah warna. Nah kalau udah berubah warna masukin sayuran, kentang, wortel, sama sedikit air agar sayurannya empuk. Ini kita masak sebentar hingga sayurannya setengah matang. Nah biasanya sambil nunggu kayak gini aku minum yang seger-seger nih. Ini tuh jelly, minuman jelly yang mengandung kolagen dengan perpaduan rasa anggur dan lemon. Jadi favorit banget, walaupun sibuk kayak gini harus tetap rawat tubuh ya. Jelenya tinggal diseruput aja, jadi kemasannya juga unyu-unyu ya. Praktis banget. Bisa dibawa kemana-mana dan rasanya itu loh, perpaduan anggur dan lemon jadi unik dan ketagihan banget. Nah bisa dibeli di Indomaret ya. Biasanya aku langsung beli 6 pieces kayak gini karena biar dapat tas cantiknya juga. Minum jelly kolagen itu dapat segernya dan dapat cantiknya juga. Yuk buruan cobain. Udah tambahin daun bawang sama perasa yang udah aku tulis ya, garam, kaldu bubuk, gula pasir, lada bubuk sama sedikit pala. Ini kita aduk rata dulu. Kalau udah rata masukkan 3 sendok makan tepung terigu sama 200 ml susu cair. Nah ini tinggal kita aduk-aduk terus sampai mengental dan sayurannya benar-benar empuk ya. Nah ini udah nih untuk isiannya. Selanjutnya kita siapkan roti tawar secukupnya. Kita ambil per lembar, lalu satu persatu kita pipihkan. Kalau udah tinggal kita masukkan isiannya secukupnya aja. Untuk perekatnya pakai air putih biasa aja ke seluruh sisi rotinya. Kemudian ini tinggal kita lipat, ditekan bagian pinggirannya hingga rapi. Nah kalau udah kita tekan lagi pakai garpu kayak gini. Lalu bagian pinggirannya kita rapikan dengan cara digunting. Kayak gini ya. Nah ini dia, lakukan hingga selesai. Kemudian siapkan bahan pencelup pakai terigu sama air. Masukkan dulu rotinya ke tepung basah ya. Lalu baru dibaluri dengan tepung panir. Ini boleh ditekan-tekan agar menempel. Nah hasilnya kayak gini, lakukan hingga selesai. Ini bisa frozen food ya atau langsung digoreng. Nah ini kalau digoreng kayak gini, kita goreng dulu. Nah ini rotinya udah matang, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kalau sebagian udah dingin tinggal kita kemas. Aku pakai plastik OPP, tinggal dimasukkan ke dalam plastiknya ya. Nah boleh dilengkapi dengan saus sambal ataupun dengan cabai rawit kayak gini. Jadi sesuai selera aja ya. Nah ini dia, kita beri stiker agar lebih menarik. Nah ini isinya kayak gini, lumer banget. Selamat mencoba. Ratusan ribu bisa dari mana aja bun. Salah satunya dari resep jualan yang mau aku bagikan kali ini. Ini resep terbaru, belum banyak yang jual. Ayo bunda-bunda di rumah duluan jual resep yang satu ini. Ini tuh enak, laris manis, hanya dari pisang kematangan. Jadi yang punya pisang kematangan di rumah jangan langsung dibuang ya. Kita olah jadi jualan yang enak dan super mewah. Ini aku bagiin resepnya ya. Aku pakai 8 buah atau 500 gram pisang. Pisangnya boleh kita potong-potong dulu ya. Yang pertama di pan masukkan 1 sendok makan margarin. Setelah meleleh masukkan pisang yang sudah dipotong-potong kecil. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu ini kita masak sambil dihaluskan dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Ini kita masak hingga pisangnya sedikit mengering ya. Aku lagi seneng banget masak pakai kompor induksi dari Mito. Desainnya cantik dan mewah banget. Ada 9 pilihan level panas, simple, mudah digunakan dan dibersihkan. Yang paling aku suka kompornya itu tipis banget. Nah ini pisangnya udah halus dan sedikit mengering. Kita tambahkan 50 gram keju parut, 8 sendok makan tepung terigu. Ini dimasukkannya secara bertahap aja, sama 50 sampai 100 ml air ya. Tergantung dengan kekentalan yang kita inginkan. Jadi ini tinggal kita aduk rata aja. Ini kita masak sebentar ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu keras karena ada tepung terigu di dalamnya. Cukup teksturnya seperti ini aja ya. Nah kalau udah kita siapkan roti tawar secukupnya. Lalu kita isi dengan isian pisang yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tutup dengan 1 lembar roti tawar lagi. Ini boleh agak ditekan ya, seperti ini. Lakukan hingga adonannya habis. Nah ini udah selesai. Selanjutnya masukkan 100 gram tepung terigu dengan 200 ml air. Ini kita aduk hingga kekentalan yang diinginkan.
Untuk tekstur adonan yang aku buat ini enggak terlalu encer ya, jadi kekentalan sedang aja seperti ini. Nah kalau udah, ini kita celupkan rotinya sambil dibalik dan diratakan. Dicelupnya jangan terlalu lama ya, jadi sebentar aja agar rotinya tidak hancur. Dan kemudian ini kita baluri dengan tepung panir atau tepung roti secukupnya. Nah ini kita tutup seperti ini. Diratakan ke seluruh sisi rotinya sambil agak ditekan-tekan aja agar tepung panirnya menempel ya. Ini boleh kita balik-balik seperti ini ke semua sisi. Nah hasilnya seperti ini ya. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah kalau udah, kita panaskan minyak lalu kita goreng hingga kulit luarnya crispy dan golden brown ya. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah kalau udah matang tinggal kita angkat aja dan kita tiriskan. Nah ini semuanya udah aku goreng dan ini mau kita potong. Sebenarnya ini udah bisa disajikan langsung ya. Nah kalau buat ide jualan ini kita potong sesuai selera aja. Kalau rotinya besar teman-teman bisa potong jadi 8 bagian dan disesuaikan dengan harga jualnya ya. Kalau aku di sini potong jadi 4 bagian aja. Nah kayak gini. Ini tuh isinya jadi lumer gitu loh teman-teman. Nih kayak gini ya. Ada aroma kejunya. Pokoknya ini enak banget. Dititipkan di warung buat sarapan ini cocok banget. Nah terus sisi yang nggak ada pisangnya itu kita oleskan dengan margarin. Dan kita celupkan ke meses. Nah untuk toppingnya ini teman-teman bisa ganti pakai kacang cincang, pakai choco chip, dan yang lainnya, jadi sesuai selera aja. Nah ini dia hasil dari rotinya, banyak banget. Dan untuk ide kemasnya bisa pakai plastik OPP seperti ini. Cocok banget untuk dititipkan di warung, untuk isian snack box. Ini jajanan baru ya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak coba jualan ini. Nah ini kita tutup aja plastiknya seperti ini ya. Lakukan seperti di video tuh. Cantik banget, jadi segitiga kayak gini. Dan beri stiker agar lebih menarik tuh. Dari pisang kematangan bisa jadi jualan yang super mewah kayak gini. Nah semoga teman-teman yang mau coba jualan ini laris manis dan cuan sebanyak-banyaknya. Selamat mencoba. Assalamualaikum, kali ini kita mau bikin ide jualan lagi, olahan roti tawar dan kentang. Kita langsung ke resepnya ya. Pertama kita udah kupas dan cuci bersih kentang. Ini kurang lebih 300 gram ya. Ini mau kita potong dadu dulu seperti ini. Lalu kita rebus kentangnya hingga empuk. Kalau udah empuk kita angkat dan kita tiriskan. Kita mau buat isiannya pakai 2 buah sosis. Kita potong 6 dan kecil-kecil seperti ini. Kemudian potong 1 buah wortel kurang lebih beratnya 100 gram. Ini mau aku potong kecil-kecil juga, potong dadu gitu. Lalu iris 1 batang daun bawang dan setengah buah bawang bombay. Panaskan pan, kita tumis bawang bombaynya hingga wangi, masukkan wortel, tambahkan sedikit air ya agar empuk wortelnya, tambahkan juga bumbu yang aku tulis di atas. Ini kita biarkan wortelnya hingga layu. Kalau udah masukkan sosis dan daun bawang, kita masak hingga benar-benar matang. Kalau udah, untuk kentangnya ini kita haluskan seperti ini. Kalau udah halus, masukkan sosis dan sayuran yang kita buat tadi dan kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian siapkan roti tawar secukupnya. Ini mau aku ambil dulu pinggirannya ya. Kemudian mau aku pipihkan atau ditipiskan menggunakan gelas atau rolling pin hingga benar-benar tipis, lalu diberi isian yang sudah kita buat tadi ya, isian kentang. Kemudian kita gulung. Untuk perekatnya pakai air biasa aja seperti ini, agak ditekan-tekan ya. Bagian ujungnya dirapikan menggunakan sendok. Nah seperti ini.
Dan ini udah selesai teman-teman. Kita sisihkan dulu. Kita mau siap bahan pencelupnya. Pakai 5 sendok makan tepung terigu, kaldu bubuk, kurang lebih 100 ml air. Ini adonannya nggak terlalu kental ya, jadi agak encer gitu. Yang pertama kita celupkan rotangnya ke dalam adonan basah. Lalu kemudian baru kita baluri dengan tepung panir ya, atau tepung roti boleh. Nah, ke semua sisi. Hasilnya seperti ini bisa banget untuk frozen food atau bisa langsung digoreng ya. Ini kita goreng dulu hingga matang, jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, kalau udah golden brown seperti ini, boleh banget kita angkat dan kita tiriskan. Nah, untuk mika atau ide kemasnya boleh disesuaikan. Ini aku buatnya agak besar ya, jadi muat 2 mika seperti ini. Beri saus sambal agar lebih enak saat dikonsumsi ya. Nah, ide kemasnya seperti ini. Ini tuh enak banget teman-teman, jadi crispy di luar gitu dan lembut di dalam seperti ini. Ini dijamin jadi rebutan nih, apalagi anak-anak pasti suka banget. Selamat mencoba.